Ketahuan aja tuh. Apa langkah-langkah yang telah diambil sekolah untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran di PAUD? Kalau di TK kita sekarang yang pertama adalah penggunaan pemasangan WiFi. Jadi dulunya kan tidak pakai WiFi, sekarang alhamdulillah sudah ada internetnya, sudah ada pemasangan WiFi. Kemudian kita dalam pembelajaran bisa menggunakan HP, karena HP sangat familiar lah di anak-anak, kan begitu. Itu untuk sementara. Untuk sementara itu, kemudian bagaimana sekolah mengelola resiko paparan anak-anak pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka? Nah, sepertinya kalau yang itu kita setiap hari tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anak, ada yang boleh ditonton dan ada yang boleh tidak. Resiko positif dan negatifnya penggunaan HP, kemudian mengenalkan yang baik-baik kepada anak, dan yang pastinya juga kerjasama di antara orang tua dan guru. Tanpa kerjasama itu kita sepertinya tidak bisa menciptakan generasi anak yang baik untuk masa yang akan datang. Jadi kita sepertinya harus bekerja sama tadi antara guru dan orang tua. Itu saja. Oke, baik. Selain orang tua dan guru, menurut Ibu, masyarakat juga perlu nggak, Bu, buat yang kayak gitu? Sepertinya bisa. Tapi yang peran kalau untuk anak TK itu pasti ya, contoh pertama itu orang tua di rumah dan guru, itulah. Kalau untuk masyarakat di luar masih belum maksudnya belum terlalu itu betul apa ya bos nih, karena kayaknya kerjasamanya tuh sepertinya antara orang tua dan murid. Nah itu aja. Oke. Soalnya kalau mereka tuh kan masih bisa dirangkul kali ya. Kalau dengan orang tua tuh masih bisa dirangkul karena usia TK kan. Nah kalau sudah mulai beranjak remaja, nah itu sudah kayaknya pengaruh di luar harus dilihat juga kondisi lingkungan masyarakat. Kalau sudah beranjak remaja, kalau masih usia TK tuh kayaknya anak usia dini kayaknya rangkulan orang tua cukup kayaknya. Oke, baik. Terima kasih ya, Ibu. Sama-sama. Halo semuanya. Nah, di sini saya bersama dengan salah satu guru dari TK Islam Tunas Kartini Samarinda, dengan Ibu siapa? Ibu Vina Rosita. Oke, jadi di sini saya izin bertanya-tanya ya Bu ya mengenai teknologi yang digunakan pada saat pembelajaran di PAUD. Menurut saya sebagai guru PAUD sangat penting untuk menggunakan teknologi di sekolah, apalagi dengan pembelajaran seperti memperkenalkan anak-anak komputer, HP, YouTube, atau laptop, supaya untuk menginformasikan ke anak-anak gimana sih teknologi kita, karena teknologi kita ini semakin lama semakin maju dan untuk mengikuti zaman. Apalagi anak-anak ya sudah hafal banget atau ngerti banget dengan namanya teknologi, apalagi HP. Anak-anak banyak banget dengan HP, mereka sudah ngerti membuka YouTube, membuka game, mencari sesuatu permainan di aplikasi di HP. Untuk kita sebagai guru ya ada terbantunya juga dengan adanya teknologi HP, laptop, komputer. Dengan teknologi yang maju ini kita memakainya untuk pembelajaran ke anak-anak, seperti memperkenalkan bermain dengan anak, misalnya memperkenalkan dengan warna, terus macam-macam bentuk kegiatan, misalnya
membaca atau memperkenalkan huruf atau angka dari komputer atau laptop, karena dengan teknologi ini anak-anak lebih tertarik belajarnya ya, daripada kita hanya menjelaskan, anak-anak tidak terlalu tertarik. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan namanya kayak laptop ataupun HP, langsung ibu, kita nonton yuk, kita lihat yuk. Nah, dengan adanya HP juga anak-anak sangat terbantu ya, tapi ya itu kita harus tetap mengawasin anak-anak bermain HP maupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di rumah, dan kita juga mengasih tahu anak-anak bagaimana batasan anak-anak untuk bermain HP. Misalnya di hari libur boleh bermain HP di 1 jam saja, untuk di hari sekolah Senin sampai Jumat kita selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk jangan terlalu sering bermain HP, karena efek dari HP pun tidak ada. Oke, kalau di TK sendiri, di TK Islam Kartini Ibu sendiri ini, apa menggunakan teknologi untuk sekarang ini atau masih dalam proses transisi? Untuk sekarang kami dalam proses ya, kami di kelas ya paling hanya menggunakan HP ataupun laptop untuk menarik minatnya anak-anak untuk belajar, supaya nggak bosan. Anak-anak kan cepet banget bosan ya, apalagi kita cuma pengen gambar di papan tulis terus hanya menggunakan kertas, mereka pasti sangat bosan. Nah, gimana caranya kita supaya anak-anak ini minat belajarnya lebih tinggi? Nah, mungkin kita main ice breaking dulu dengan lagu, menyetel lagu di HP misalnya, bikin permainan, atau kita nonton YouTube tentang Nabi atau tentang tema-tema yang sedang kita ajarkan supaya anak-anak lebih tertarik dalam belajar. Oke. Mungkin itu aja pertanyaannya Bu. Terima kasih atas bantuannya untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin terima kasih Bu. Nah, Imah, Mbak mau nanya. Nah, biasanya kalau pulang sekolah, Imah itu ngapain aja di rumah? Enggak, itu ke rumah main. Main. Nah, biasanya Imah kan suka main HP nih. Nah, Imah itu lebih suka main game apa nonton film kartun ya? Kartun Kartun kenapa tuh Imah lebih suka nonton film kartun? SpongeBob. Iya, kenapa lebih suka SpongeBob? Lucu kah atau apa? Itu lucu. Lucu. Kalau misalnya ibu nyuruh berhenti untuk main HP, Imah itu marah-marah dulu atau langsung nurutin ibunya untuk berhenti main HP? Nurutin. Nurut ibunya. Nah, menurut Imah itu lebih enak main sama teman-teman apa main HP di rumah ya? Main sama teman-teman. Main sama teman-teman kenapa? Soalnya kalau main HP itu bete. Bete. Oh, kenapa betenya? Gara-gara itu nggak punya game. Nggak punya game, nggak boleh main game ya? Oh ya, makasih ya. Iya. Ibu, sebelumnya boleh tanya Kak, nama Ibu siapa? Ayu. Ibu Ayu. Ibu, saya mau tanya Ibu, menurut Ibu itu bagaimana Ibu mengawasi penggunaan teknologi dari anak-anak Ibu di rumah? Oh, kalau dia main HP gitu ya, aku pakai aplikasi sih. Jadi ada kan aplikasi apa gitu namanya. Jadi kalau mereka udah kelewatan gitu kan main HP kan, waktunya tidur gitu langsung kunci dari HP ku gitu. Jadi menggunakan aplikasi ya Bu? Iya, jadi dia kalau sudah dikunci gitu nggak bisa lagi dia main gitu. Itu aplikasinya lewat dari HP-nya Ibu berarti? Iya, dari HP ku kan, jadi aku bisa batasin gitu kan. Tinggal ku setel sendiri gitu dari HP ku itu, dah kayak gitu aja. Terus menurut Ibu, apakah Ibu tuh merasa perlu adanya bantuan tambahan untuk membantu Ibu dalam memantau dan mengatur penggunaan teknologi dari anak-anak Ibu? Enggak sih, enggak juga sih. Jadi cukup dari Ibu sama bapaknya aja ya? Ya, itu aja. Nah, sudah. Terima kasih ya Bu.
pertanyaan. Menurut Ibu, sejauh mana Ibu sadar akan resiko paparan anak-anak pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka di teknologi? Gini nih, harus dibatasin sih sebenarnya ya. Untuk gadget tuh sebenarnya perlu. Kalau zaman sekarang tuh anak-anak tuh nggak dikasih gadget juga nggak mungkin, karena memang lagi di eranya itu. Tapi sebagai orang tua tuh harusnya tuh pada saat anak main gadget, orang tua ikut mengawasi apa yang dia tonton. Contoh misalkan si anak lagi pegang gadget, oh kita alihin nih ke edukasi gitu, yang nggak melulu harus soal belajar, yang mungkin tata caranya kayak lagu-lagu atau cara berhitung, mengenal dunia binatang yang memang temanya edukasi gitu. Terus dengan konten-konten yang sering muncul, biasanya itu kan ada langsung tuh muncul tuh di, contoh aja kayak di YouTube gitu, ada video-video yang muncul, itu kan bisa disaring, itu bisa kita filter, kita bisa atur pengaturannya. Tapi terlebih lagi itu memang orang tua harus mengawasi anak yang sedang main gadget dan dibatasin waktunya gitu. Nggak harus all time pakai gadget gitu, enggak. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu memastikan bahwa anak-anak akan terlindungi dari konten-konten yang tidak sesuai di usianya? Kembali lagi ya, kita harus lihat ke pengaturan gadgetnya sendiri gitu. Contoh aja kayak YouTube, itu kan kita bisa atur tuh untuk supaya konten-konten yang tidak bagus gitu nggak muncul gitu. Terus kayak si anak nih di-downloadin aja deh konten-kontennya, terus di offline kan gitu datanya, supaya dia nggak bisa mengakses atau nge-browsing hal-hal yang aneh-aneh lah. Terima kasih atas jawabannya semua.